Israel adalah pusat kekuatan teknologi. Dengan ukuran yang kecil, tanpa sumber daya minyak dan air yang melimpah, serta dikelilingi oleh musuh dan terlibat dalam konflik sejak kelahirannya, negara ini tampaknya tidak memiliki dasar untuk menjadi seperti sekarang. Namun, di tengah gurun, muncul lembah silikon yang menakjubkan. Israel kini menjadi rumah bagi lebih dari 300 pusat R&D perusahaan multinasional, termasuk raksasa seperti Apple, Google, dan Meta. Menariknya, negara ini memiliki lebih banyak startup per kapita dibandingkan negara manapun di dunia, dan menerima investasi modal ventura per orang yang lebih tinggi daripada negara lain. Israel telah menjadi pemimpin global dalam keamanan cyber, kecerdasan buatan, pertanian, dan teknologi medis. Di Nasdaq, bursa saham teknologi terkemuka, jumlah perusahaan Israel yang terdaftar bahkan melampaui total seluruh Eropa. Dalam video ini, Anda akan memahami bagaimana Israel berhasil menjadi pusat inovasi global dan pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh dunia dari perjalanan negara yang harus membangun dirinya dari nol. Lembah Silikon kini memiliki pesaing serius, dan bukan di New York, London, atau Berlin, tetapi di Israel. Dengan populasinya yang hanya 9,5 juta, Israel memiliki lebih dari 7.000 startup yang aktif, satu untuk setiap 1.400 orang. Tidak ada negara lain di dunia yang mencapai kepadatan startup setinggi ini. Di luar inovasi perusahaan rintisan, Israel juga menjadi tuan rumah bagi lebih dari 300 pusat R&D yang didirikan oleh perusahaan multinasional. Tel Aviv, meski hanya berpenduduk 0,5 juta orang, menduduki peringkat sebagai ekosistem teknologi terbaik keempat di dunia, di belakang Silicon Valley, New York, dan London. Saat ini, lebih dari 130 perusahaan Israel terdaftar di Nasdaq. Banyak di antaranya beroperasi di sektor perangkat lunak, keamanan cyber, kedokteran, kecerdasan buatan, dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan seperti Waze dan Mobileye yang berasal dari Israel telah diakuisisi oleh raksasa global seperti Google dan Intel dengan nilai miliaran dolar setelah berhasil merevolusi industri masing-masing. Selain itu, sistem pertahanan yang dikenal sebagai Iron Dome, hasil karya insinyur Israel, kini merupakan teknologi intersepsi rudal waktu nyata paling canggih di dunia. Sistem ini tidak hanya melindungi Israel, tetapi juga telah diadopsi oleh Amerika Serikat dalam arsenal militernya. Namun, pencapaian Israel tidak berhenti pada perangkat lunak dan pertahanan. Negara ini juga merupakan pemimpin dalam teknologi pertanian, mengembangkan metode pertanian yang cocok untuk wilayah yang kekurangan sumber daya, yang kini digunakan di puluhan negara di Afrika. Israel mengekspor sistem irigasi tetes, biji tahan kekeringan, dan pesawat nirawaka otonom yang memantau tanaman secara real-time. Di bidang teknologi medis, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber, Israel terus menjadi pionir global. Semua ini terjadi di negara yang seharusnya tidak mungkin berkembang dalam keadaan seperti ini, yang lahir dari konflik dan tantangan. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, hanya untuk diserang keesokan harinya oleh 5 negara Arab. Selama berpuluh-puluh tahun, negara ini menghadapi pengepungan yang berat, mengalokasikan setengah dari anggaran nasional untuk pertahanan. Kota-kota dibangun dengan bunker sebelum rumah sakit, dan perekonomian beroperasi dalam keadaan penjatahan, kontrol negara, dan regulasi yang ketat. Pada tahun 1980-an, situasi mencapai titik terendah, dengan inflasi melonjak hingga 400%, utang publik melebihi 200% dari PDB, dan mata uang nasional terancam hancur. Selama bertahun-tahun, isolasi geopolitik semakin memperburuk keadaan. Boikot Arab mencegah banyak perusahaan multinasional untuk beroperasi di Israel. Dengan tidak adanya minyak, air, sekutu regional, stabilitas atau akses ke pasar utama Arab, Israel memutuskan untuk membangun negara yang modern, inovatif, dan kompetitif, bukan karena ambisi, melainkan karena ketidakberdayaan. Di Israel, inovasi bukanlah kemewahan atau sekedar tren, melainkan sebuah keharusan. Namun, transformasi kebutuhan ini menjadi ekosistem berkinerja tinggi, memerlukan sumber daya manusia yang dapat mengambil risiko, membuat keputusan dalam tekanan, dan memecahkan masalah dengan sumber daya yang terbatas. Ironisnya, sumber utama modal manusia inovatif di Israel bukanlah universitas, melainkan militer.
Di banyak negara, militer seringkali dianggap jauh dari dunia inovasi, terikat oleh kepatuhan, disiplin, dan hierarki yang kegar. Namun di Israel, justru sebaliknya. Tentara tidak hanya mempertahankan perbatasan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap inovasi dan pengembangan. Melatih calon wirausahawan masa depan yang akan mengubah wajah negara, setiap tahun sekitar 60.000 pemuda Israel bergabung dengan pasukan pertahanan Israel. Namun, tidak semua dari mereka bertugas di patroli perbatasan atau mengemudikan tank. Ribuan pemuda memilih bergabung dengan unit-unit teknis elit, di mana pelatihan militer lebih terasa seperti kamp pelatihan inovasi daripada akademi tradisional. Salah satu yang paling dikenal adalah Unit 8200, divisi intelijen yang berfokus pada keamanan cyber, perangkat lunak, dan pengawasan elektronik. Di sini, anak-anak berusia 18 tahun mengembangkan teknologi yang seringkali mengungguli peralatan milik negara adik kuasa. Dari algoritma enkripsi hingga sistem intersepsi berskala besar, unit ini menjadi pusat pelatihan bagi masa depan ekosistem teknologi Israel. Namun, yang paling mencolok dari pengalaman ini adalah keterampilan teknis, melainkan budaya yang dihasilkan. Di unit ini, tidak ada tempat untuk kepasifan. Prajurit dituntut untuk membuat keputusan penting dengan informasi yang terbatas, di bawah tekanan konstan, dan dengan konsekuensi yang nyata. Mereka belajar berimprovisasi, memimpin tim kecil, dan bahkan bertanya kepada atasan mereka apakah ada solusi yang lebih baik. Yang paling penting, mereka belajar untuk bergerak cepat. Lingkungan ini menciptakan pola pikir yang dengan mudah terintegrasi ke dalam kehidupan sipil. Oleh karena itu, banyak pendiri perusahaan rintisan Israel bukanlah lulusan universitas. Mereka adalah veteran dari unit 8200, sementara unit-unit lain seperti Talpiot, Mamram, dan 9900 juga melatih teknisi, analis, matematikawan, dan programmer dalam kondisi yang ekstrim. Proses pelatihan ini berlangsung cepat dengan fokus pada hasil, serta kultur organisasi datar yang menentang norma-norma kehidupan militer tradisional. Ketika para pemuda ini meninggalkan dinas militer, mereka tidak memulai dari nol. Mereka sudah memiliki jaringan yang kuat, pengalaman dalam mengelola tim, dan rasa urgensi yang membedakan mereka dari yang lain. Mereka tidak mencari ide untuk usaha rintisan. Mereka sudah memilikinya, seringkali dengan solusi yang telah mereka kembangkan untuk masalah di militer, siap diadaptasi untuk pasar sipil. Para investor menyadari nilai ini. Di Tel Aviv, dana modal Ventura dengan serius menganalisis latar belakang militer para pendirinya, sama halnya dengan mereka menilai resume akademis. Ini bukan karena mereka mengagungkan perang, tetapi karena mereka mengerti bahwa pengalaman militer melahirkan bakat yang mampu menghadapi ketidakpastian, mengatasi kegagalan, dan berinovasi di bawah tekanan. Sementara di negara lain, anak muda menyelesaikan sekolah menengah atas dan pergi backpacking. Di Israel, mereka melangkah ke dalam militer untuk memimpin tim yang terdiri dari 30 orang, mengelola operasi kompleks, dan membangun solusi teknologi dari nol. Pasar kerja di Israel mampu mengenali nilai resume militer dan menghargainya bahkan lebih tinggi daripada gelar MBA. Ketika para pemuda ini kembali dari dinas militer, seluruh perekonomian tahu bagaimana memanfaatkan dan mengintegrasikan keterampilan yang mereka pelajari ke dalam angkatan kerja. Inilah sebabnya mengapa tentara Israel lebih dari sekedar alat pertahanan. Ia telah bertransformasi menjadi mesin inovasi yang menggabungkan patriotisme, urgensi, teknologi, dan kepemimpinan. Suatu perpaduan yang belum bisa ditiru oleh negara lain di dunia. Namun, tentara tidak bisa melakukan ini sendiri, karena sumber daya manusia memerlukan bakat mentah yang berkualitas. Israel memiliki salah satu konsentrasi talenta ilmiah dan teknis tertinggi per kilometer persegi di bumi. Talenta-talenta ini datang dari tempat yang paling tidak terduga, membawa serta urgensi dan pengetahuan yang sangat berharga. Ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah hasil imigrasi. Sejak didirikan, Israel telah dibangun sebagai negara imigran, menerima gelombang orang dari seluruh dunia, dan belajar mengubah keberagaman ini menjadi keuntungan strategis. Orang Yahudi yang terpaksa meninggalkan negara-negara Arab, penyintas Holocaust, komunitas Ethiopia, serta gelombang pengungsi dari Amerika Latin, Eropa Timur, dan Amerika Serikat. Setiap kelompok membawa bahasa, profesi, dan tradisi unik, serta kebutuhan mendesak mereka sendiri.
Berbeda dengan negara lain yang melihat aliran imigran ini sebagai krisis, Israel memperlakukannya sebagai peluang yang berharga. Diperkirakan lebih dari 40% penduduk Israel saat ini lahir di negara lain atau merupakan anak langsung dari imigran. Di Israel, menjadi imigran bukanlah pengecualian, itu adalah norma. Oleh karena itu, negara ini telah mengembangkan struktur kelembagaan yang dirancang untuk segera mengaktifasi dan memanfaatkan talenta tersebut. Terdapat program besar-besaran untuk pembelajaran bahasa Ibrani intensif, pengakuan jalur cepat untuk gelar asing, inkubator bagi imigran, dan program penempatan kerja dengan perusahaan teknologi. Namun, yang lebih penting adalah lingkungan nasional yang secara budaya dan kebutuhan memandang imigran yang berkualitas sebagai aset bukan beban. Ini bukan sekedar tentang amal, ini adalah strategi. Dalam negara yang tidak memiliki minyak, tanpa akses ke pasar negara tetangga, dan terus-menerus dilanda perang, sumber daya manusia menjadi sangat penting dan tak tergantikan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Israel berhasil menyerap gelombang imigrasi besar-besaran tanpa mengalami kehancuran, bahkan dalam banyak kasus menjadi lebih kuat. Sementara di negara lain terjebak dalam perdebatan tentang menutup atau membuka perbatasan, Israel memperlakukan imigran sebagai bahan mentah paling berharga di abad ke-21. Namun, talenta saja tidak cukup. Talenta itu perlu terhubung karena inovasi tidak terjadi dalam ruang hampa, membutuhkan interaksi manusia, sirkulasi ide, dan lingkungan yang mendorong kolaborasi. Itulah sebabnya revolusi teknologi sering terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu seperti Silicon Valley. Meskipun tampaknya tidak mungkin, fenomena serupa juga terjadi di Israel, salah satu negara dengan kepadatan penduduk dan integrasi teknologi tertinggi di bumi. Segala sesuatu terasa dekat dan segala sesuatu terhubung. Tingkat kedekatan geografis, kelembagaan, dan manusianya telah mengubah seluruh negara menjadi semacam kampus teknologi. Di sini, inovasi tidak begitu saja terjadi. Ia terus berkembang dengan kecepatan yang sulit ditiru. Dalam radius kurang dari 100 km antara Tel Aviv, Herzliya, Petah Tikva, Haifa, dan Yerusalem, Anda akan menemukan 8 universitas elit, ratusan pusat R&D multinasional, inkubator dan akselerator, serta ribuan perusahaan rintisan yang aktif. Namun ini bukan hanya tentang kuantitas, kualitas universitas-universitas ini juga luar biasa. Technion, Institut Teknologi Israel, dikenal sebagai MIT-nya Timur Tengah dan memimpin penelitian dalam bidang kecerdasan buatan, nanoteknologi, biomedis, dan rekayasa terapan. Di Haifa, Weizmann Institute of Science, salah satu pusat penelitian paling bergengsi di dunia, memiliki model yang menggabungkan ilmu dasar dengan aplikasi praktis di berbagai bidang, dari biologi struktural hingga komputasi kuantum. Uniknya, ia sepenuhnya independen dari sistem universitas dan fokus sepenuhnya pada penelitian. Universitas Tel Aviv, terletak di jantung negara, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan akademisi, militer, dan sektor swasta. Dalam ruang kelasnya, berbagai program bersama dikembangkan dengan unit teknologi Angkatan Darat, kursus pelatihan dilaksanakan bersama perusahaan, dan bahkan pendanaan awan untuk perusahaan rintisan mahasiswa disediakan. Hasilnya adalah lingkungan di mana dunia akademik, bisnis, dan pemerintah terlihat terpisah di atas kertas, tetapi beroperasi sebagai satu kesatuan. Seorang insinyur Intel di Petah Tikva mungkin makan siang dengan pengusaha teknologi medis di Herzliya, lalu pada hari yang sama mengajar kelas tamu di Technion. Ini bukan pengecualian, melainkan cara umum dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kepadatan fisik ini menciptakan budaya sirkulasi pengetahuan yang cepat, di mana orang secara terus-menerus berganti pekerjaan. Mereka berpindah dari militer ke universitas, dari universitas ke perusahaan rintisan, dari perusahaan rintisan ke pemerintahan, dari pemerintahan ke investasi swasta, lalu kembali lagi. Hubungan interpersonal tersebut bersifat konstan, pribadi, dan tak terhindarkan.